Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. Kisah tragis dialami seorang mahasiswa bernama Sultan Rifat yang menjadi korban kabel fiber optik yang menjuntai di jalanan. Sultan terluka berat karena terjerat kabel fiber optik yang menjuntai saat berkendara. Tak hanya Sultan, ada 2 orang lagi yang jadi korban kabel fiber optik yang menjuntai. Salah satunya bahkan harus kehilangan nyawa. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya sanksi yang diberikan membuat masalah ini berlarut-larut. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Brian Jabri. Kasus kabel semraut di jalan terus bergulir. Didampingi kuasa hukumnya, ayah Sultan Rifat Al-Fatih, mahasiswa korban kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya guna mengetahui adanya tindak pidana terkait kasus dugaan kelalaian Bali Tower. Ayah Sultan Rifat diperiksa selama 7 jam sebagai pelapor dengan 16 pertanyaan pada 24 Agustus lalu. Kedatangan kami kali ini adalah memenuhi panggilan daripada laporan kepolisian yang pernah kami buat beberapa waktu lalu. Ini yang pertama kali kami datang sesuai dengan surat panggilan daripada Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pihak keluarga Sultan telah melaporkan PT Bali Tower ke Polda Metro Jaya selaku pemilik kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Sementara itu, pihak PT Bali Tower menegaskan pihaknya tidak mengabaikan korban. Pihak PT Bali Tower mengaku sempat bertemu dengan keluarga Sultan pada 28 Juli lalu dan akan memberikan dana pertanggungjawaban sebesar 2 miliar rupiah. Kita Bali Tower dan juga keluarga sudah menyepakati itu bahwa yang utama buat kita adalah kesembuhan dari Sultan. Ya, kemudian yang ketiga soal-soal yang lain ya kita akan bicarakan. Hingga kini, Sultan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sultan mengalami cedera parah di bagian leher yang membuatnya susah bicara, makan, dan minum secara normal. Akibat trauma ini, Sultan mengalami malnutrisi yang membuat berat badannya turun 22 kg dalam waktu 8 bulan. Kini, kondisi Sultan berangsur membaik pasca menjalani operasi pada bagian leher dan penyedotan cairan di paru-paru. Meski masih belum bisa makan dan minum melalui mulut, berat badan Sultan yang semula 68 kg turun menjadi 46 kg, kini beranjak naik menjadi 50 kg. Peristiwa naas Sultan terjerat kabel optik berawal ketika korban dan teman-temannya melintas Jalan Pangeran Antasari pada malam hari 5 Januari lalu. Terlihat ada kabel optik menjuntai hingga membuat sejumlah kendaraan melambat. Tak disangka, kabel menjuntai ini tersangkut ke bagian atas mobil yang melaju di depan Sultan. Alhasil, kabel terhempas dan terlontar mengenai tubuh Sultan yang tengah mengendarai sepeda motor di belakang mobil. Sultan terjatuh hingga tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk penanganan gawat darurat. Setelah sempat kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit, Sultan dibawa pulang ke rumah meski kondisinya masih memprihatinkan. Sultan akhirnya dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kini, Sultan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saya bertemu dengan orang tua Sultan untuk mengetahui perkembangan proses hukum kasus terjerat kabel fiber optik. Pertama kali saya lakukan adalah saya datang ke kantor mereka itu tanggal 5 Juni 2023 dengan membawa surat dan ternyata mereka respon dengan sangat bagus, cepat. Tanggal 6 Juni esok harinya mereka datang ke rumah saya di sini. 3 orang, kemudian mereka menyatakan betul itu punya mereka, Bali Tower, dan mereka berjanji tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kecelakaan ini. Saya pikir sudah selesai. Nah, itu jam 7 pagi hari Jumat tanggal 28. Ternyata hari Jumat, hari yang sama tanggal 28 jam 4 sore mereka datang lagi ke tempat saya, ke rumah ini, 2 orang pengacara. Nah, di situ mereka menyampaikan bahwa manajemen Bali Tower sudah bersedia
memberikan satu kompensasi atas kecelakaan itu pun bantuan atau istilah mereka uang kerohiman atas kecelakaan ini 2 miliar langsung. Itu yang saya tolak langsung. Kenapa? Bukan ini yang saya cari. Yang saya cari adalah kesepahaman dulu, anak saya kecelakaan seperti apa, kondisi saat ini seperti apa, baru kita bicara terkait dengan kompensasi. Tidak langsung 2 miliar. Langsung saya tolak. Sampai di situ saya sampaikan bahwa jangankan 2 miliar, Anda bawa 10 miliar, Anda tawarkan 10 miliar, saya tidak akan terima. Sejak tanggal 6 Juni mereka datang ke tempat saya, menyatakan mereka sebagai pemilik. Sampai detik ini mereka sangat sibuk hanya untuk merubah image dari sebuah kelalaian menjadi sebuah kecelakaan biasa. Kabel semraut turut memakan korban lain. Akbar, pengendara sepeda motor yang tengah melintasi Jalan KS Tubun, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, tersangkut kabel fiber optik yang menjuntai 9 Agustus lalu. Beruntung, Akbar berhasil mengendalikan laju kendaraannya agar tak terjatuh. Meski sempat merasa kaku pada bagian tubuh, kondisi Akbar kini kembali normal. Berbeda dengan Sultan dan Akbar, kabel semraut berujung maut dialami pengemudi ojek online bernama Fadim yang tewas akibat terjatuh saat menghindari kabel optik menjuntai di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat, 27 Juli lalu. Fadim sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Pelni, namun nyawa Fadim tak tertolong akibat luka serius di bagian kepala. Di tahun 2023, kabel semraut di Jakarta telah memakan 3 korban. Kusutnya kabel udara menjadi perhatian khusus. Kasus Sultan mengingatkan kita akan bahaya kabel semraut yang jamak ditemukan di kota-kota di Indonesia. Salah satunya ibu kota Jakarta. Tak hanya merusak pemandangan kota, kabel semraut berdampak bahaya bagi masyarakat. Ada beragam jenis jaringan kabel utilitas membentang di langit kota-kota di Indonesia. Di antaranya, kabel listrik sebagai bahan pengantar arus listrik, kabel internet yang memanfaatkan kabel sebagai media transmisi data untuk kegiatan bisnis dengan kecepatan jaringan stabil, kabel telekomunikasi yang biasa digunakan untuk mentransmisikan sinyal telepon. Kabel fiber optik merupakan salah satu jenis kabel yang mampu mengirim data dalam jumlah besar dengan cepat dan aman. Kabel fiber optik banyak digunakan untuk kebutuhan telekomunikasi, jaringan internet, dan industri. Di masa pandemi, jumlah permintaan pemasangan kabel fiber optik pun melonjak. Permintaan besar akan kebutuhan internet membuat sejumlah kabel yang terhubung antara tiang dan bangunan terus meningkat. Tak heran, kabel udara semakin menghiasi langit-langit kota. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL, ada 268 perusahaan pemilik kabel fiber optik yang memiliki izin Kominfo. 97 diantaranya tergabung dalam APJATEL. APJATEL sangat membantu untuk proses pembangunan jaringan telekomunikasi yang ada di Jakarta. Namun, kabel fiber optik atau utilitas kembali memakan korban. Anda sebagai APJATEL melihatnya seperti apa? Ya, kita bicara pertanggungjawaban ya. Pemilik kabel itu memang sudah diatur dengan undang-undang dan regulasi. Jadi cukup clear sebenarnya. Tapi saya mau melihat dari point of view yang berbeda. Artinya ini tanggung jawab siapa? Karena apa? Dan seterusnya. Jadi contoh beberapa kejadian memang ini kita telisik ya. Ada beberapa yang harus jadi perhatian. Perlu saya sampaikan poin besar pertama adalah penataan jaringan utilitas itu dibagi 3. Jadi pertama adalah crimping atau grouping kabel. Artinya mengelompokkan kabel-kabel yang sagging atau ngondoy atau turun ke bawah bahkan sampai menyentuh tanah, itu menjadi satu ikatan. Itu crimping atau grouping namanya. Kedua, relokasi kabel udara ke kabel tanam. Itu bagian dari penataan jaringan utilitas yang kedua. Itu kita sudah lakukan kurang lebih 200 km se-Jabodetabek, dan dari 200 km itu sudah ada 90% di DKI Jakarta. Yang ketiga, ada namanya penataan jaringan utilitas dalam bentuk SJUT. SJUT itu adalah sarana jaringan utilitas terpadu. Itu bisa teman-teman lihat dari Kompas, Mas Brian, di 7 ruas jalan. Mulai dari Jalan Mampang, Cikajang, Senopati, dan seterusnya, kurang lebih 24 km. Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut kabel semraut adalah masalah yang terus berulang. Lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya sanksi yang dijatuhkan membuat masalah semakin berlarut-larut. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI untuk mengatasi kabel-kabel semraut yang ada di DKI Jakarta?
Ya tergantung Pemprov DKI pilihan jangka pendek secepatnya atau jangka panjang. Ini kan masalah lama yang terulang kembali. DKI itu sebetulnya sudah cukup bagus, sudah sejak lama ingin ada peraturan daerah supaya semua utilitas kota yang terintegrasi dalam sistem ducting, saluran bawah tanah itu dari 2008-2007 sudah ada inisiasi ke sana. Cuman menjadi perdebatan adalah dalam konteks pembiayaan dan pengenaan retribusi. Satu pojokan tuh bisa 7, 8, 9 tiang. Pertanyaan kok sampai seperti itu? Pertama, pemerintah itu banyak memberikan atribut sanksi. Tapi sanksi juga untuk menjatuhkan sanksi. Karena padang praktek ya kadang-kadang bingung kan. Ada sekian banyak kabel semuanya hitam. Punya siapa itu? Nggak tahu. Ya kan, tidak ada identitas. Tiang-tiangnya juga tidak jelas siapa pemiliknya. Kalau pemerintahnya tidak tegas dengan aturannya atau ada kelemahan dari aturan itu, salahnya bisa ke pemerintah lagi. Pemerintahnya tidak tegas, aturannya lemah, sanksinya juga tidak efektif. Jadi selama posisi pemerintahnya tidak kuat, semuanya bisa diatur oleh pemilik modal. Ya kan? Kenapa di kita ini efektivitas peraturan itu tidak pernah berjalan? Salah satu adalah semua aturan atau struktur, kebijakan dan sebagainya terlalu mudah untuk dinegosiasikan. Kabel semraut di Jakarta memang masih jadi persoalan ibu kota. Padahal sistem kabel tanam bisa jadi solusi dan telah diterapkan di beberapa kawasan penyangga ibu kota. Bumi Serpong Damai atau BSD salah satunya. Kawasan ini menggunakan sistem kabel tanam yang disebut dengan SJUT atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Tak satu pun terlihat kabel semraut atau menjuntai di sepanjang jalan BSD Raya Utama. Lalu, apa upaya dan langkah Pemprov DKI Jakarta mengatasi persoalan kabel semraut yang membahayakan masyarakat? Pemerintah pun diharapkan menindak tegas para pemilik kabel yang menjuntai di jalanan ibu kota agar tidak kembali memakan korban jiwa. 60 menit special report segera kembali. Perapian pemutusan kabel itu bukan reaktif terhadap kejadian yang sekarang. Jadi kita dari tahun 2020 sudah melakukan pemutusan perapian kabel baik yang dilakukan oleh dinas maupun suku dinas. Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Selain membahayakan, kabel semraut yang menjuntai di jalanan pun berpotensi korsleting atau terbakar. Untuk mengatasi permasalahan kabel semraut, Dinas Bina Marga DKI Jakarta pun melakukan sidak perapian dan pengguntingan kabel semraut yang menjuntai di jalanan. Lantas, apakah perapian dan pengguntingan kabel bisa menjadi solusi mengatasi karut-marut kabel semraut di udara? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Brian Jabri. Peraturan pemerintah batas ketinggian pemasangan kabel ialah 4,2 hingga 5 meter. Dan tahukah Anda, tinggi saya 170 cm. Namun jika saya mengangkat tangan saya ke atas, saya bisa menggapai ketinggian kabel yang menjuntai di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Dan tentu kabel yang menjuntai ini berdampak bahaya bagi masyarakat yang melintas. Untuk mengatasi permasalahan kabel semraut di ibu kota, langkah tegas pemerintah pun dinantikan. Saya berkesempatan turut bersama Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk melakukan sidak perapian dan pengguntingan kabel semraut. Kami pun berangkat menuju lokasi yang menjadi titik target sidak. Nah, Pak, ini kan perjalanan kita menuju ke lokasi ya kan. Tentu di sebelah kiri dan kanan kita ini banyak kabel yang semraut. Tapi kalau untuk di Dinas Bina Marga sendiri, apakah hanya menangani untuk kabel fiber optik atau termasuk kabel-kabel listrik juga nih Pak, yang tentu berbahaya buat masyarakat? Ya, jadi gini, payung hukum terkait dengan utilitas itu ada dua. Pertama, Perda 8 tahun 1999 itu tentang jaringan utilitas. Kedua, Pergub 106 tahun 2019 yaitu pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas. Nah, utilitas ini tidak hanya fiber optik,
PAM juga masuk dalam kategori utilitas, lalu PLN atau jaringan PLN pun termasuk jaringan utilitas. Dan ada juga yang disebut bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap itu baik itu main hull maupun chamber maupun hand hull. Jadi lumayan agak luas lah ya pengertian utilitas itu. Baik yang ada di bawah, di atas permukaan tanah maupun ada yang di laut. Tak hanya saya dan Dinas Bina Marga yang akan melakukan perapian kabel semraut. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Opjatel turut hadir melakukan perapian. Nah, saya sudah siap dengan atribut saya mulai dari helm dan juga sarung tangan bersama pihak Dinas Bina Marga dan juga Opjatel untuk ikut bersama melakukan perapian kabel utilitas yang ada di Jalan Yusuf Adiwinata, Jakarta Pusat. Ayo langsung saja, Pak. Oke. Menggunakan mobil Skylift, perapian kabel semraut dimulai. Proses perapian pun dilakukan satu persatu. Sedangkan kabel fiber optik yang menjuntai terpaksa digunting. Usai melakukan perapian di lokasi pertama, kami bergegas pindah ke Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Di lokasi ini, jumlah pengguntingan kabel semraut terbilang lebih banyak. Selanjutnya, masih di Jakarta Pusat, kami pindah ke lokasi terakhir di Jalan Gereja Teresia. Sejumlah kabel semraut dengan ukuran besar pun tak luput dari pengguntingan. Perapian kabel tentu bukan solusi mengatasi semraut kabel udara di ibu kota Jakarta. Persoalan tumpukan kabel semraut dari tahun ke tahun yang tak kunjung usai dapat berdampak luas. Kabel semraut yang menjuntai berpotensi menimbulkan korsleting listrik dan rawan terbakar. Seperti yang terjadi pada kabel listrik saluran atas di Jalan Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, sejauh ini memang apakah akan terus dilakukan sidak atau perapian seperti ini atau seperti apa? Jadi gini, perapian pemutusan kabel itu bukan reaktif terhadap kejadian yang sekarang. Jadi kita dari tahun 2020 sudah melakukan pemutusan, perapian kabel, baik yang dilakukan oleh dinas maupun suku dinas. Jadi kita tetap para operator sebagai mitra kerja kita untuk sama-sama melakukan perapian dan pemutusan kabel yang dirasa itu mengganggu para pejalan kaki, para pengguna kendaraan maupun stakeholder lainnya. Di dalam Undang-Undang 22 ya tentang angkutan jalan sebetulnya ketinggian clearance itu kan 4,2 meter lah ya. Tapi kita memang menghimbau mereka untuk melebihi di atas 5,5 lah, di atas 5 meter lah. Agar nanti kalau misalnya ada kendaraan yang melewati di lintasan tersebut jauh lebih aman. Jadi gini, pada saat kita melakukan pemutusan, terlebih dahulu kita melakukan pemberitahuan dulu ke Opjatel maupun para pemilik utilitas bahwa kita akan melakukan pemutusan kabel. Nah, pemutusan kabel yang kita lakukan di hari ini itu ada sekitar 33 fiber optik dan kurang lebih ada sekitar 26 pemilik utilitas. Gini, DBM itu sesuai dengan tugas dan fungsinya hanya memberikan rekomendasi teknis. Perizinannya dilakukan oleh Dinas Penanam Modal dan PTSB. Lalu apa yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga? Dinas Bina Marga melakukan pengawasan itu pada saat penempatan jaringan utilitas. Nah, untuk kabel-kabel sendiri tentu ini adalah PR dari gubernur-gubernur sebelumnya atau pemerintah sebelumnya hingga pemerintahan saat ini. Lantas kendala atau menjadi tantangan dari Dinas Marga sendiri menangani kabel-kabel di DKI Jakarta bagaimana? Posisi kami tidak mau bicara terkait ke belakang. Posisi kami sekarang adalah bagaimana menyelesaikan yang sudah ada di hadapan mata yang harus kita selesaikan bersama-sama. Dinas, suku dinas, para pemilik wilayah, yuk kita sama-sama untuk melakukan perapian ini. Terutama para pemilik utilitas, karena sebagian besar kabel-kabel fiber optik kan sudah jelas para pemilik itu. Dan itu tidak ada di di aset kami. Sehingga kami yang bisa lakukan adalah pertama kami menghimbau menginstruksikan mereka untuk sama-sama merapikan. Tapi kalau untuk kabel-kabel listrik sendiri bagaimana penanganannya, Pak? Sebetulnya regulasinya sama. Kabel PLN pun masuk dalam kategori utilitas. Nah, kita sebagai misalnya saya sampaikan bahwa di lokasi-lokasi tertentu ada kabel utilitas dari PLN memang sudah ada di bawah lah ya, sudah menggunakan penempatan yaitu 1,1 lah dari sisi aturannya. Tapi memang ada beberapa kabel PLN yang masih belum turun ke bawah. Jadi yang kita lakukan sama, kita melakukan himbauan ke mereka untuk menginstruksikan ke mereka untuk segera menurunkan juga kabel itu ke dalam tanah. Dan memang tidak serta-merta kita bisa langsung putus di lapangan, karena memang ada arus yang harus kita
sikapi bersama. Jangan-jangan kita langsung memutuskan ternyata malah kita yang kena korban. Sementara itu, sebagai upaya mengatasi kabel semraut di jalan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta setiap kelurahan untuk mengecek kabel menjuntai di wilayah masing-masing. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memberi kesempatan kepada perusahaan pemilik kabel untuk melakukan perapian. Jika imbauan tak diindahkan, perizinan jaringan kabel bisa dicabut. Dengan saya minta kepada Asbang bahwa kita berikan 1 bulan untuk mereka merapikan. Pemilik kabel harus bertanggung jawab terhadap kerapian pemasangan kabel-kabel di seluruh Jakarta. Ya, mungkin kita pikirin izinnya. Kan mereka ke depan perlu izin-izin untuk penambahan jaringan kabel. Saya rasa mereka baik kok. Berstatus ibu kota, langit-langit Jakarta semestinya tak lagi dihiasi kabel semraut. Publik pun menanti langkah tegas pemerintah mengatasi karut-marut kabel semraut. Akankah wajah baru Jakarta tanpa kabel udara? Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini. Jangan lupa, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Dan pastikan mengikuti perkembangannya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sehat selalu saudara. Sampai jumpa.